Dan lolos ya. Oh, oke. Ketika PON di Bandung, sebelum Papua Bandung ya? Enggak, saya mau cerita di PON Jawa Barat itu saya di-hire oleh Tarung Derajat untuk latih mental mereka. Alhamdulillah wa syukurillah, Tarung Derajat dapat 2 emas. Itu caranya sederhana banget saya melatih mereka. Saya juga ditarik PSP U17 sama U15 Piala Suratin. Itu masih ada saya di dalamnya. Sekarang saya sudah tidak lagi di dalamnya, udah ganti-ganti. Oke ya. Nah, sel luar memori, bukan selular ya, tapi sel luar. Apa maksudnya sel luar? Memori selnya. Selnya itu udah nangkep memorinya, Bapak Ibu. Dan menariknya kayak gini. Kalau Anda belajar tentang kecerdasan sel, tahukah Anda, sel Anda itu setiap hari tumbuh dan mati. Setiap hari sel lama mati, sel baru yang baru bertumbuh. Tapi menariknya kayak gini. Ketika sel lama mati, memori yang ada di dalam sel itu ditransfer ke sel baru. Ya. Bapak biasa makan jam berapa? Makan siang? Jam 1. Jam 1. Begitu jam 1 siang, apa yang terjadi pada perut Bapak? Ada rasa ya. Oh, ada rasa lapar. Dia minta. Bahkan tanpa Bapak harus melihat jam, nanti begitu taraso diparui, langsung ada sadar. Jam 1 ini. Dan rata-rata tahu, itu namanya sel luar. Kenapa? Karena tubuh kita ada namanya metabolisme time. Waktu metabolik ya, waktu metabolik bekerja. Dan menariknya kayak gini. Kalau Anda bisa intervensi metabolik time Anda bisa ngatur hidup Anda. Teman-teman saya banyak nanya sama saya, Lin, lu badan lu kok kayak terus ya, nggak berubah ya? Saya alhamdulillah wa syukurillah, saya mau makan apapun yang saya mau makan. Nggak ada cerita-cerita diet. Apapun yang saya mau makan, saya makan. Apapun saya mau minum, saya minum. Kecuali yang haram. Kecuali yang haram. Yang haram nggak saya sentuh, insya Allah. Nah, kenapa? Karena saya intervensi metabolisme time saya luar memori saya. Saya install ke dalam pikiran saya. Apapun yang saya makan, saya tidak gemuk. Berat saya maksimal 62. Dan biasanya cepat lambat naik, cepat turun. Kenapa? Karena memang disetting seperti itu. Jam tidur rata-rata saya jam 12 malam. Jam bangun rata-rata saya jam setengah 5 pagi. Aktivitas rutin setiap hari. Oke? Karena ada sel luar memori. Kreativitas, emotion, protection, long term memory. Apa maksudnya Bapak Ibu teman-teman semua? Kalau sebuah keterampilan sudah terinstal pada unconscious mind, yang terjadi adalah keterampilan itu tidak hanya direkam di otaknya, tapi juga direkam pada keseluruhan memori tubuhnya, pada sel itu tadi. Nah, kalau Anda lihat di YouTube, tenis meja, anak Cina latihannya kayak mana? Gini doang. Berkali-kali, ribuan kali. Ya. Menurut ahli, sebuah keterampilan baru akan benar-benar terinstal pada unconscious Anda kalau Anda sudah melampaui minimal 10.000 jam terbang. Minimal. Kalau 10.000 itu artinya kalau Anda latihannya 10 jam per hari, berarti Anda butuh 1.000 hari. Berarti artinya kurang lebih 3 tahun. Anda latihan rutin 10 jam 1 hari selama 3 tahun. Itu artinya
Secara umum. Pak, bisa dilakukan percepatan nggak Pak? Bisa. Dengan apa? Ini ilmu yang ini agak-agak saya simpan sedikit. Bapak Ibu, pertanyaan saya, belajar yang paling efektif itu pakai pikiran sadar atau pikiran bawah sadar? Manakah belajar yang paling efektif? Pakai pikiran sadar atau pikiran bawah sadar? Oke. Untuk jawabannya dapat dengan mudah gini. Yuk. Saya kasih Bapak Ibu pertanyaan. Pertanyaannya mudah dan sederhana. Tolong dijawab. Halo. Oke. Baik. Dari angka 1, angka berapa? Sampai angka 100. Angka berapa? 100. Ada berapa angka 9? Dari angka 1 sampai angka 100 ada berapa angka 9? 9. 9 dihitung 2. 27. Berapa? 9-9-nya dihitung 2. 11. 10, 11. 10, 10, 10, 10, 10, 11. 10, 11, 21. 21, 21, 21. Apa itu? 11. 19. Bayarman? 11. 11. Yuk, sama-sama itu. 9. 20. 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Jawabnya 20. Enggak ada yang benar. Les aja. Aduh, ternyata ya tidak perangai murid, tidak perangai guru, sapu saya. Kira kalau masuk kelasku yang namanya guru kok jadi murid ya. Iya. Nah, saya tahu apa yang Anda lakukan tadi. Anda pikir kan? Dari angka 1 sampai dengan angka 100, Anda pikirkan polanya, betul? Polanya lompat 10, 10. Makanya Anda jawab 10. Karena saya bilang 99 dihitung 2. Tambah 1. Jadinya 11. Padahal Bapak Ibu, polanya udah berubah. Pada angka 89, polanya lompat 1. Nah, saya mau masuk ke sini. Apa itu? Ketika proses pembelajaran itu benar-benar mampu menginstal ke bawah sadar. Saya kasih akronim saja. DTI. Apa? DTI. Deep Trance Identification. Deep Trance Identification. Deep ini apa? Dalam. Trance. Trance itu kalau dalam bahasa Inggrisnya diartikan secara letter-let ke bahasa Indonesia, artinya adalah kesurupan. Dalam bahasa Indonesia itu arti yang ketemu kesurupan. Trance itu sebetulnya dalam bahasa ini adalah bahasa hipnotis. Trance itu adalah sebuah kondisi
di mana pikiran bawah sadar lebih aktif daripada pikiran sadar. Ya. Identification, mengidentifikasi. Oh. Jadi gini. Otak kita itu ada dua, Bapak Ibu. Ada berapa? Ada dua area. Yang pertama disebut dengan conscious. Apa yang kita sadari. Yang di bawahnya adalah subconscious. Mohon maaf, ini saya rubah sedikit. Bukan unconscious, tetapi subconscious. Saya lebih suka menggunakan istilah sub. Sub itu artinya bawah. Kalau un artinya tidak. Jadi kalau conscious sadar, kalau unconscious tidak sadar. Dia sebetulnya bukannya tidak sadar, dia sadar, tapi kesadarannya kesadaran yang berbeda. Maka saya sering menggunakan kata subconscious daripada unconscious. Nih Bapak Ibu, ilmu ini sebenarnya berguna untuk seluruh mata pelajaran. Jadi kalau guru mata pelajaran ngerti konsep ini akan keren banget. Di dalam kelas saya Bapak Ibu, kalau ada orang tidur, saya biarin. Saya tidak akan marah. Seriusan. Tahu kenapa? Karena kalau ada orang tidur, apalagi tidur-tidurnya tidur-tidur ayam. Maka pada saat itu otaknya sedang turun dari gelombang beta menuju alfa theta. Dan orang otaknya gelombang alfa theta, segala informasi itu langsung dibentuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Tinggal bagaimana manfaatinnya. Jadi kalau misalnya Anda ikut kelas saya ada kelas saya itu kalau yang intensif 4 hari 3 malam. Itu biasanya kita mulainya jam 8 pagi, kita selesainya rata-rata jam 2 pagi. Teman-teman pada ngomong, Pak efektif nggak belajar pada saat kita udah lelah? Saya akan katakan, kalau yang Anda ajarkan adalah kognitif, tidak akan efektif. Kenapa? Nggak masuk ke dalam otaknya. Tapi kalau efektif, sehingga beberapa alumni kelas saya berkata kayak gini sama saya, Pak Arlin, saya tidak tahu apa yang saya pelajari di dalam kelas Bapak kemarin, tapi hidup saya berubah. Kenapa? Karena ketika dia lagi ngantuk-ngantuk, saya install. Sampai cepat ya Pak? Masih Pak. Oh, Lanjutkan Pak. Lanjutkan. Deep trend identification. Apa maksudnya deep trend identification? Gimana caranya? Inti dari deep trend identification, ajarkan bawah sadarnya untuk terlibat dengan keterampilan yang dia inginkan. Contoh, ini saya kasih teknisnya saja. Kalau Anda ingin ajarkan anak jadi atlet tenis meja, maka suruh dia tonton pertandingan tenis meja. Tonton video-video tenis meja. Jangan dimarahin. Nanti orang bilang, menonton taruh saya latihan lah. Nggak kayak gitu. Tujuan dia menonton itu adalah memasukkan sebuah memori. Agar memorinya mengidentifikasi keterampilan. Bapak tahu rollerblade? Rollerblade tahu ya? Oh, belum tahu Pak? Kan ada sepatu roda, ada skateboard, ada rollerblade. Nah, kalau skateboard tahu ya? Skateboard rodanya berapa? 4. Kalau rollerblade rodanya masing-masing 6, tapi satu jalur. Nah, ada namanya snake blade. Snake blade ini kayak skateboard, tapi rodanya cuma 2. Dan yang jadi masalah, rodanya bukan roda statis.
Kalau skateboard rodanya roda statis ya, kan rodanya nggak bisa muter-muter kiri kanan. Kalau snakeboard rodanya cuma 2, di tengah-tengah itu pun bisa muter. Rodanya roda dinamis. Anda boleh cari nanti di YouTube snakeboard. Nah di dalam kelas waktu itu saya nggak bisa main snakeboard sama sekali, nggak bisa. Lalu apa yang dilakukan? Lin, ayo coba snakeboard. Oh saya nggak bisa. Saya nggak pernah punya pengalaman dengan snakeboard. Lalu apa yang dilakukan? Kita disuruh duduk tenang, relax, nyaman. Lalu nonton Johnny semua. video tentang orang main snakeboard sambil ngomong kayak gini. Nomor Oh, 28. saya bisa. Saya bisa. Saya sama kayak dia. Pak, Kalau dia bisa, saya bisa. Jadi Saya adalah bagian dari 28. dia. Nah, jadi kan nomor Saya sama seperti dia. Sepanjang Berapa? nonton ngomongnya itu terus. Coba, nomor 28. Saya bisa. Jadi. Oh mudah. Oh mudah. Oh bisa. Oh mudah. Kurang lebih 15 menit. Saya langsung kasih kunci mobil sama dia. Apa yang terjadi? Dia langsung bisa nyetir mobil seperti orang yang sudah belajar nyetir mobil keluaran kursus. Tambahan. Padahal dia nggak bisa nyetir mobil sama sekali. Ini namanya deep trance identification. Oke. Apa rumusnya dalam deep trance identification? Dalam deep trance identification yang dibutuhkan adalah positive environment. Positive environment. Apa maksudnya positive environment? Lingkungan yang positif. Lingkungan yang suportif. Orang senang, orang happy, orang bahagia. Ya. Jadi dia ketemu bapak itu kan wajahnya sadis tapi hati romantis. Ketemu bapak itu seneng gitu. Akan dilatih dengan oleh pelatihnya menyenangkan. Dia pelatihnya nggak menyeramkan. Apalagi menakut-nakuti, enggak. Positive environment. Ini yang pertama, yang paling dibutuhkan. Yang kedua, yang dibutuhkan adalah model. Model. Gimana? Contoh. Yes. Jadi gini. Ketika kita katakan model, kenapa saya nggak menggunakan kata contoh? Karena yang saya maksud kayak gini. Jangan sampai ketika kita bicara contoh itu kita hanya bicara gerakan. Enggak. Yang kita maksud dengan model masuk pada 3. Apa saja? Yang satu adalah fisik. Apa maksudnya fisik? Gimana cara atlet? Begitu caranya dia. Oh. Kalau atlet jalannya gagah, maka suruh modelin jalannya gagah juga. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Di tahun 2013 ada seorang anggota Polri udah hampir dipecat. Kenapa? Karena 3 tahun keluar masuk rumah sakit jiwa. 3 tahun keluar masuk rumah sakit jiwa. Makan obat penenang anti depresan. Masuk ke ruangan saya, dibawa oleh atasannya, mau terapi dengan saya, bawaannya udah kayak gini, tremor. Jalan udah kayak gini. Kenapa? Kebanyakan minum obat anti depresan. Udah hampir dipecat, tapi karena atasannya berkata, Mas Arlin sayang, kasihan dia kalau dia sampai dipecat dari kepolisian. Bantu dong, yuk datang ke rumah saya. Terapi awalnya ngobrol-ngobrol, sampai di sesi terakhir yang saya rasa dia sudah pantas, saya katakan kayak gini. Kamu mau disebut sebagai orang penyakitan atau orang sehat? Orang sehat Pak. Yakin? Yakin Pak. Kalau orang sehat cara jalannya kayak mana? Oh kayak gini Pak. Kalau orang sehat itu cara nyantapnya gimana? Kayak gini Pak. Mulai hari ini berpura-puralah seperti orang sehat. Ya. Alasannya apa? Ada menarik. Coba pura-pura tidur. Pura-pura. Ini beneran atau pura-pura? Ya udah pura-pura tidur.
Pertanyaan saya, ketika dia pura-pura tidur akan terjadi beneran nggak? Beneran. Kenapa? Karena ada bagian dalam kehidupan pura-pura ataupun serius, keduanya sama. Otak kita nggak bisa bedakan. Mau bukti? Buktinya kayak gini. Bapak Ibu, bayangkan sebuah jeruk lemon di tangan kanan kita. Yuk, semuanya angkat tangan kanannya. Ada jeruk lemon. Warnanya apa? Kuning. Kuning, orange. Dekatkan ke hidung, cium baunya. Harum. Harum ya. Oke, rasanya dia jeruk lemon yang baru keluar dari kulkas. Dingin ya? Dingin. Dia ada bulir-bulir air yang menetes. Sekarang, bayangkan bawa ke dapur. Ambil pisau. Peras jadi 2 jeruk lemonnya. Perhatikan ada air yang mengalir warna putih agak-agak keruh gitu. Cium bau belahannya. Peras airnya di mulut kita. Pertanyaan saya, siapa yang airnya mulutnya nggak berliur? Keluar dari dulu semua? Pertanyaan saya, yang Anda bayangkan itu realita atau imajinasi? Respon tubuh Anda realita atau imajinasi? Menariknya, ada bagian-bagian dari perilaku kita di otak nggak bisa dia bedakan mana imajinasi, mana realita. Bahasa tubuh, walaupun ada pura-pura, otak akan menganggap sama. Contoh, tiap hari coba. Tapi saya yakin kalau Anda coba tiap hari hidup Anda berubah. Tapi kalau berubah ke yang buruk, jangan salahkan saya. Tiap hari Anda tolong jalannya kayak gini. Tolong. Saya jamin, nggak usah pakai lama. 7 hari, seluruh hal-hal buruk menghampiri hidup Anda. Satu bulan Anda lakukan itu, nggak kuat-kuat iman, istri Anda minta cerai. Oh sudah ya, sudah habis. Nah, positive improvement. 5 menit ya sebentar ya. Saya selesaikan dikit lagi. Fisik, lalu apa? Psikis. Kejiwaannya juga ditiru. Maka wawancari orang yang jadi model. Apa perasaan kamu ketika masuk ke dalam arena bertanding? Apa perasaannya? Apa pikirannya? Lalu apa lagi? Strategi. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana pola latihannya? Tiru habis. Tiru habis. Positive improvement model. Lalu ketika subcons identification-nya. Apa maksudnya subconscious identification? Maksudnya kayak gini. Ketika dia sudah lingkungannya positif, modelnya udah dapat, ajak anak-anak Anda itu duduk, bayangkan Anda adalah atlet, bermain dengan sangat hebat, megang bat dengan benar. Itu diinstalkan alias disugestikan. Maka kalau Anda lihat atlet-atlet dunia, pemain sepak bola dunia, di ruang gantinya, apa yang dilakukan para pelatih? Kamu adalah orang hebat, tim kita tidak terkalahkan, bla bla bla, kita akan masuk ke dalam lapangan dengan kegembiraan dan seterusnya. Itu adalah identifikasi ini. Apa namanya? Subconscious identification. Lagi diinstal sama apa? Sama pelatihnya. Nah yang jadi masalah adalah kebanyakan kita pelatih cuma bicara teknik kan, metode kan, kita lupa bangun mental. Saya Teguh banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik dan sangat tidak memuaskan. Masih banyak yang perlu kita minta kepadanya. Aplaus lagi kepada Bapak Aldin. Ya, terima kasih kepada beliau. Waktu kita ada 5 menit. Kita sebagai seorang pelatih di pencap-pencap atau pengkot-pengkot atau pelatih di sekolah,
banyak masalah yang kita hadapi di sekolah atau di PJ. Untuk itu, untuk hal motivasi ini, mungkin kita ambil 2 penanya saja yang mewakili. Satu, Pak Novembri. Satu lagi, belakang dari Pak pesisir selatan, Pak ya? Iya. Oke. Silakan Pak. 2 penanya saja Pak. Terima kasih. Saya Novembri dari SMA 14 Padang. Baik, langsung saja barangkali di Trans Investigation yang saya ambil ini poin kedua model. Di sini ada sebagian dari pelatih. Ketika kita menerapkan model itu kepada anak, ada kita meniru, memberikan sugesti pada gerakannya yang seperti itu. Kalau kita di Padang atau Sumatera Barat memberikan mengkat, itu tidak bagus. Kita adalah orang timur, kita fisiknya seperti ini, kita tidak harus bisa seperti itu. Ini yang tertanam oleh yang dilakukan selangkah dari negara selanjutnya pelatih kita yang di Sumatera di Padang. Barangkali ini bagaimana mensinergikan bisa model ini. Contohnya, kalau saya di bidang tilawah, saya mempunyai orang model. Kalau yang jelas Rasulullah sebagai model kita, tapi kalau sebagai tilawah adalah Sa'ad Anwar. Kalau saya sebagai model untuk ini meja adalah Zhang Jiki atau Bernong, seperti itu. Jadi kita taruhkan kepada anak sebagai anak yang bisa memberikan proyeksi indah, gambaran aksen. Kalau di matematik itu ini yang diberikan pendapat yang kurang tepat. Jadi bagaimana mensinergikan dengan pelatihan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joni Samuel, SPDI MA. Ini yang saya tanyakan. Dalam rangka membangkitkan tenis meja ini terkadang ada hambatan dan tantangan ya.